Terkadang hal yang kita anggap sepele malah bikin kita sakit sampai berbulan-bulan. Halo guys, assalamualaikum. Hari ini tuh aku main ke tempat mama aku dan ternyata mama aku itu masih terbaring seperti ini. Sakit yang kemarin belum sembuh malah nambah penyakit lagi. Kemarin kan aku sempat bilang kalau mama aku itu punya penyakit lambung dan itu belum sembuh guys. Tapi mama aku malah tambah penyakit lagi, yaitu demam, batuk pilek. Makanya sekarang ini tuh kita agak sedikit bingung ya buat ngasih obat karena sakit lambungnya aja belum selesai. Habis itu mama aku udah ada penyakit lagi. Sebenarnya kemarin tuh ada nyaranin buat mama aku itu dirawat di rumah sakit besar gitu. Mungkin sebelum kalian ngasih saran, mama aku itu juga udah sempat dirawat guys, tapi mama aku itu dirawatnya cuma 1 malam aja. Aku juga udah pernah bikin VT-nya. Sebenarnya bukan kita nggak mau lama-lama mama aku itu dirawat, tapi emang kata dokternya itu kondisi mama aku udah agak mendingan, makanya mama aku itu disuruh pulang. Ternyata sampainya di rumah mama aku itu ya seperti ini aja, kadang sembuh penyakitnya dan kadang kumat lagi. Ya hal yang awalnya kita anggap sepele ternyata bisa membuat kita sakit sampai berbulan-bulan seperti ini. Apa aku anggap sepele? Karena kebanyakan orang sekarang itu jarang banget buat makan, terus banyak juga pikirannya, dan ujung-ujungnya seperti ini guys. Pastinya kita punya penyakit lambung, dan hal ini tuh jangan disepelekan sama sekali. Karena sebelum kejadian mama aku seperti ini, dulu tuh aku juga udah pernah merawat nenek aku yang sempat sakit lambung juga hampir 1 tahunan gitu. Pengalaman itu tuh udah aku alamin dulu pas aku itu masih sekolah di tempat nenek aku. Aku itu nggak mau sampai terjadi hal seperti ini lagi. Tapi kalau udah terjadi seperti ini, mau gimana lagi coba. Nenek aku dulunya juga udah keluar masuk rumah sakit, tapi ya seperti itulah kondisinya, nggak ada perubahannya. Ya sebenarnya kita pihak keluarga itu bukannya nggak mau ya buat ngerawat lama-lama, tapi apalah daya kalau misalnya kita rawat lama-lama tapi nggak ada perubahannya juga. Menurut aku pengalaman yang aku dulu ngurus nenek aku itu benar-benar sakit banget sih. Sebenarnya sakitnya bukan pas ngurusnya, tapi pas ngelihat kondisi orang tua kita ataupun keluarga kita yang benar-benar merasa terpuruk banget. Apalagi pas nenek aku dulu sakit itu ada hal yang membuat aku trauma banget sampai sekarang ini. Aku juga kadang mengingatnya sampai mau nangis. Itu pas nenek aku lagi lumayan parah-parahnya gitu sakitnya, dan abang mama aku itu meninggal. Hal itu sempat nggak diterima banget sama nenek aku, karena keadaan nenek aku itu ada setengah sadar setengah enggaknya gara-gara sakitnya seperti ini. Dan itu juga membuat aku yang agak sampai sekarang ini tuh masih terngiang-ngiang banget di kepala aku guys. Makanya sekarang ini tuh kita usahakan gimana pun caranya mama aku itu bisa sembuh. Walaupun mama aku itu dirawat, tapi mama aku itu nggak mau lagi dirawat, karena kata mama aku obatnya memang seperti itulah yang di rumah sama pun di rumah sakit. Cuman bedanya itu kalau di rumah sakit itu diinfus, tapi kalau di rumah itu enggak. Makasih banyak juga buat teman-teman yang udah kasih saran obat yang perlu diminum sama mama aku. Ada yang diminum sama mama aku, ada juga yang enggak, karena kata mama aku udah capek banget minum segala obat tapi tetap seperti ini. Tapi makasih banyak juga buat teman-teman yang udah ngasih doa buat mama aku.